siang, perkenalkan nama saya Mercy Silaka dengan NIM A50125200072. Di sini saya sedang berada di SD Impres 1 Tondo. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang bernama Ibu Suce. Di sini saya akan bertanya kepada beliau, bagaimana pendapat beliau tentang pendidikan sepanjang hayat. Tanpa berlama-lama lagi, ayo. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Semoga hari Ibu baik-baik saja. Sebelum memulai wawancara, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Mercy Silaka dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, mata kuliah pengantar pendidikan. Jadi, sebelum memulai wawancara ini, boleh Ibu perkenalkan diri dulu? Saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suce. Ibu Suce, SPD. Ibu pendidikan terakhirnya S1. Di mana Ibu? Untet. Oh, di Untet juga. Ibu, boleh kita mulai diskusinya? Iya. Menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Bagi individu seperti saya sendiri begitu. Iya. Seperti saya sendiri, saya mengajar di kelas bawah. Ya, jadi anak-anak itu saya rangkul supaya mereka nyaman untuk belajar, apalagi untuk membaca. Biasa anak-anak itu takut kepada gurunya. Dan bisa merangkul supaya anak itu ada kemauan ke sekolah. Jangan hari ini kasih membaca, besok bisa tidak mau. Nah, dia pikir dia mau kasih membaca. Jadi saya rangkul, saya anggap anak sendiri. Begitu. Kalau di masyarakat ini? Seperti contohnya di masyarakat, biasa orang tua mereka, kalau anak-anaknya papanya tidak ini belum ini, saya panggil masyarakat orang tuanya mereka, saya panggil untuk kerjasama. Maksudnya jangan hanya mengharapkan di sekolah, jangan hanya di sekolah. Jadi orang tua juga di rumah mohon membantu juga. Jangan nanti ke sekolah baru pegang buku baru ke sekolah, apa itu dia dikasih PR. Nanti ke sekolah mau besok baru tarik tasnya. Ditanya mana PR, dia bilang tinggal mata menjawab lupa Ibu. Nah, lagi orang tua tidak bertanya ada PR. Nah, kami juga di lingkungan masyarakat kerjasama juga dengan masyarakat di lingkungan sekolah, apakah masyarakat tetangga. Iya. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, seminar atau sebagainya begitu? Kalau dulu itu sering kami dipanggil mengikuti seminar, dapat sertifikatnya. Kalau masa-masa apa itu sampai bermalam, digiksir pada putukan sampai bermalam dapat. Jadi hitung jam dapat sertifikat. Ini sudah ada. Ya, ada lagi. Biasanya biasa KKG antar buku sekolah kumpulnya di SD Tondo sampai SD Inti itu kumpulnya untuk KKG, bukan untuk seperti apa tadi bilang untuk mendapatkan sertifikat, tidak. Selanjutnya Ibu, bagaimana pendidikan non-formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Ibu? Bermanfaat. Formal di luar ya, informal. Iya. Formal di luar Pak? Iya. Iya, bermanfaat sama masyarakat. Bermanfaat maksudnya pendidikan. Iya, kalau pendidikan tidak bagus. Kalau hanya pendidikan ini seperti sesama orang tua siswa, iya, karena saling kerjasama. Anak yang belum paham, karena di rumah dibantu. Biasa anak tidak dibantu di rumah, kami tanya ke bapak, hanya menyape, diajar membaca, menangis. Jadi, kalau begitu jangan serahkan kami guru kepada biasa memberitahu kepada orang tua siswa
apakah anaknya biasa anaknya 1 minggu 3 hari ke sekolah, pas dia merantar anunya apakah anaknya kecil, saya bilang saya beritahu kalau bagaimana ini kerja sama kita yang bagus, baik jangan di sekolah. Selanjutnya, Iya, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? pendidikan bagaimana Pendidikan sepanjang hayat. sepanjang hayat sampai pensiun ya. Iya. Alhamdulillah saya jalani karena ini tugas negara. Ya tentu kita tidak mengeluh karena maksudnya karena di sini lah belang aku. Maksudnya tidak ikut malas, harus jam kerja. Namanya kita kerja di pemerintah, cepat bangun, soal cepat bangun, berangkat. Karena tugas utama di sini, tugas utama karena belanga di sini. Nah, jadi alhamdulillah saya tahun depan pensiun, saya bisa sehat. Ya tahun depan alhamdulillah saya minta kesehatan saja. Saya tidak minta kesehatan. 2000 anak bisa saya pensiun. Yang teman lain masih lama. Ya, Ibu. Terus, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Apa tantangan Tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? tantangan yang besar, tantangan yang terbesar sampai Pendidikan supaya kita bisa mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat. Iya, tantangan di masyarakat seperti biasa. Iya bersifat baik lah ada. Mungkin perasaan saya begitu. Kalau tantangan untuk apa seperti itu harus bermasalah dengan masyarakat setempat apakah tetangga tidak ada. Seperti itu ya. Apalagi tantangan itu berlawanannya. Itu memang tantangan. Apa saya selama itu pernah adu mulut dengan teman, dengan tetangga tidak ada. Perasaan saya karena itu bahasa tantangan toh tidak ada. Apakah sekalinya guru cerewet apa ini sama teman sama tetangga. Iya, Ibu. Diundang orang bapak saya pergi, arisan tetangga. Nyaman dengan tetangga saya rukun aja. Kami tiap bulan. Ini Jumat besok lagi arisan tetangga. Habis, masih banyak. Selanjutnya, Apa lagi? apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapan saya untuk ke depannya lebih bagus lagi karena ini sudah modern. Anak-anak kami dulu mengajar masih pakai ini kaku, sekarang sudah pakai ini, pakai fokus, sudah agak modern, agak bagus. Ini mau ujian saya mau pakai apa Chromebook, semakin tinggi dulu mau ada HP, ini semakin modern ini. Iya begitu maksudnya modern ini. Yang bikin dulu tidak ada bapak-bapak sekarang semuanya langsung. Sudah. Terakhir, Ibu, apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswi agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Pesan saya agar adik seperti ikut jejak kami ini sehat selalu sampai lewat pensiun. Nah, saya tahun depan nanti pensiun. Jadi adik saya harapkan kepada untuk kedepannya lebih bagus. Apakah adik kan jadi guru atau ibu guru? Ya, sabar menghadapi anak-anak kelas bawah. Kalau kelas A tadi aja tuh beda. Nah, volumenya di sini agak tinggi, tapi tidak kasar. Nah, coba lihat sama pekerjaan. Tidak dalam kelas. Jadi kita menunggunya. Bukan kalau dulu harus pakai cambuk, sekarang setia. Tidak itu berbukit kalau tiap hari dengan tinggal di namanya. Ya biar juga temennya kelas. Kasih biar dia ibu kasih dia. Atau masih kerjaan. Banyak saja apa supaya orang agak ini. Bisa ulangan lagi. Ya seperti maksudnya ibu ini barangkali berbanyak apa diinginkan. Baguslah karena kita melihat kalau insya Allah ada PNS ya tanggung jawab untuk tugas negara bagaimana ya mungkin sejam 7 masuk jam 7 ada masih di rumah masih tidur apa harus kita bertanggung jawabkan itu lagi seperti saya bilang apa di sini berangkat cepat anak-anak saya mandi baku kamar mandi dan masing-masing berebut pagi-pagi di sini. Iya, begitu juga mengharapkan adik. Jangan hanya santai karena kalau kita kerja di pemerintah. Beda dengan kita usaha deh. Beda yang orang kios baru buka. Terima kasih
Ibu. Oh, makasih. Kita sudah meluangkan waktu. Iya, terima kasih. Iya, semoga ibu juga sehat. Saya sudah terima adek dengan baik, dengan tulus. Jadi harapan saya adek kalau jadi tugas lagi mengabdi di negara, nanti kau berasakan sendiri nanti gimana? Iya, lebih bagus lagi, lebih bagus dari ini. Iya, amin. Terima kasih Bu. Iya, Selalu. iya, amin. Selamat siang, Ibu. Siang. Kesimpulan dari pendidikan sepanjang hayat adalah konsep belajar yang tidak memiliki batasan usia, waktu, maupun tempat yang memungkinkan individu untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Terima kasih.